Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi kami dengan saya sendiri, Rahmat Hidayatullah, dengan NIM 2330 1030 59. Dan saya Rizky Nur Hidayat dengan nomor NIM 2330 1030 57. Di sini kami akan menjelaskan poin-poin yang akan kami presentasikan. Pertama, ketepatan menjelaskan manajemen. Di sini kami akan menjelaskan materi-materi kami. Yang pertama, ketepatan menjelaskan konsep dasar rencana pendanaan dan pembiayaan pendidikan. Yang kedua, ketepatan menjelaskan pengelompokan, penggolongan, dan penyalahgunaan pendanaan pendidikan. Yang ketiga, yaitu ketepatan strategi penyusunan rencana anggaran sekolah. Yang keempat, yaitu ketepatan menghubungkan penyusunan anggaran pendapatan belanja sekolah. Skip. Oke. Yang pertama adalah rencana pendanaan dan pembiayaan pendidikan adalah dua konsep yang saling terkait dalam menyediakan sumber daya yang perlu digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berikut adalah penjelasan konsep dasar dari kedua konsep tersebut. Yang pertama adalah rencana pendanaan pendidikan. Rencana pendanaan pendidikan adalah proses perencanaan dan pengalokasian sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini mencakup perencanaan anggaran, pengelolaan sumber daya, dan penggunaan dana untuk mendukung kegiatan pendidikan dan rencana pendidikan. Rencana ini melibatkan pengumpulan, analisis data, kebutuhan, dan pengembangan strategi untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efisiensi dan efektif. Tujuan utama dari rencana pendanaan pendidikan adalah untuk memastikan bahwa semua kebutuhan pendidikan, baik termasuk pengadaan fasilitas, pengembangan karyawan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Pembiayaan pendidikan merujuk pada sumber-sumber keuangan yang digunakan untuk mendukung operasional dan pengembangan institusi pendidikan. Ini mencakup dana yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti pemerintah, donor, dan pendanaan swasta untuk pembiayaan. Ini penting untuk memastikan pendidikan dapat beroperasi dan meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Pembiayaan pendidikan juga mencakup pengelolaan dana diterima, termasuk penggunaan dana yang tepat dan efisiensi, serta pengembangan program dan kegiatan yang mendukung tujuan pendidikan. Kedua konsep ini saling terkait dengan rencana pendanaan dan pendidikan. Menyediakan kerangka kerja untuk pembiayaan pendidikan. Rencana pendanaan membantu dalam menentukan bagaimana sumber daya keuangan akan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sementara pembiayaan pendidikan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan rencana tersebut. Untuk kedua konsep ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan dapat terus meningkatkan dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Poin yang kedua adalah pengelompokan, penggolongan, dan penyalahgunaan pendanaan pendidikan adalah konsep penting dalam sistem pendidikan yang membantu dalam pengelolaan dan alokasi sumber daya ke dalam sektor pendidikan. Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga konsep tersebut. Pengelompokan pendanaan pendidikan. Pengelompokan ini merujuk pada bagaimana pendanaan pendidikan dibagi atau dikelompokkan berdasarkan sumber, tujuan, dan penggunaan. Misalnya, pendanaan pendidikan bisa dikelompokkan berdasarkan sumbernya seperti dana negara, dana swasta, atau dana yang berasal dari donor internasional. Pengelompokan ini membantu pengawasan dan evaluasi, penggolongan evaluasi efektivitas penggunaan dana, penggolongan pendanaan pendidikan
pengelolaan ini merujuk pada bagian pendanaan tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis pendidikan yang didukung. Misalnya, pendanaan dapat dikelompokkan menjadi pendanaan untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, atau pendidikan khusus seperti pendidikan khusus untuk kelompok umat minoritas. Penggunaan ini membantu dalam merencanakan dan mengalokasikan dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang beragam. Pendanaan pendidikan adalah proses mengalokasikan penggunaan dana yang telah mendukung kegiatan pendidikan. Ini mencakup pengelolaan sumber daya yang efisiensi dan efektif untuk memastikan bahwa dana dialokasikan dan digunakan sesuai tujuan. Pendidikan dan pendanaan ini juga mencakup evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan melalui penggunaan dana yang tepat dan efektif. Pengelompokan dana dan pendanaan pendidikan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa sumber daya pendidikan dan efisiensi untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan ini. Ini memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan kebutuhan, memastikan bahwa pendanaan dikelompokkan dan dikeluarkan dengan cara yang memungkinkan, evaluasi dan peningkatan kualitas, serta memastikan bahwa dana digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan yang relevan dan efektif. Materi yang ketiga, yaitu strategi penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah, yaitu dengan memerlukan serangkaian langkah-langkah yang terperinci. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pendidikan, yaitu tinjauan kebijakan pendidikan, kurikulum, dan program-program sekolah untuk memerlukan kebutuhan yang mendesak. Yang kedua, yaitu pengumpulan data, yaitu analisis data historis anggaran dapat memberikan wawasan tentang teori pengeluaran dan pendapatan. Yang ketiga, penyusunan proyeksi, yaitu tinjau sumber pendapatan sekolah termasuk pemerintah, dana dan sumber lainnya, proyeksi pendapatan yang dapat diandalkan untuk menyusun anggaran yang realistis. Yang keempat, penetapan prioritas pengeluaran, yaitu identifikasi prioritas utama dan alokasi dana sesuai dengan kepentingan pendidikan. Yang kelima, pelibatan stakeholder, yaitu transparansi dalam proses ini meningkatkan aksesibilitas anggaran. Yang keenam, penetapan balasan dan kontrol anggaran, yaitu strategi pemantauan berkala untuk mengevaluasi kinerja anggaran selama periode tertentu. Yang ketujuh, kontinuitas dan penyesuaian, perbaharui rencana anggaran secara berkala, terutama jika ada perubahan dalam kebijakan pendidikan atau pergeseran prioritas sekolah. Materi yang keempat, yaitu ketepatan menghubungkan penyusunan anggaran pendapatan belanja sekolah, yaitu ada beberapa pembagian. Yang pertama, yaitu identifikasi kebutuhan. Tentukan kebutuhan pendidikan serta fasilitas kurikulum dan program ekstrakurikuler. Yang kedua, tinjau prioritas berdasarkan tujuan dan perkembangan siswa. Poin yang kedua itu pengumpulan data-data pendapatan. Identifikasi sumber pendapatan termasuk dana pemerintah dan iuran siswa. Yang ketiga, proyeksi pendapatan, yaitu perkirakan pendapatan berdasarkan data historis dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang keempat, yaitu penetapan prioritas pengeluaran, yaitu sesuaikan alokasi dengan visi dan misi sekolah. Yang kelima, yaitu pelibatan stakeholder, yaitu melibatkan semua pihak yang terkait seperti guru, orang tua, dan staf untuk mendapatkan masukan. Yang keenam, penetapan batasan dan kontrol anggaran, tetapkan batasan pengeluaran dan kontrol
yang efektif untuk mencegah pemborosan. Yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi, pantau pengeluaran dan pendapatan secara berkala. Yang kedelapan yaitu ketanggapan terhadap perubahan. Sesuaikan rencana anggaran dengan perubahan kebijakan pendidikan atau kondisi eksternal. Pertahankan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan keuangan. Mungkin hanya itu saja materi yang kami dapat sampaikan mengenai rencana anggaran biaya pendidikan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.